Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 yang akan praktik di modul 2.3 yaitu praktik coaching supervisi akademik. Dan kami di sini bertiga dengan berbeda peran, ada coach, ada coach, dan ada juga observer. Yang menjadi observer adalah Ibu Santi Rahayu, saya sebagai coach dan juga Desi Susanti sebagai coach. Nah, Ibu Desi sebagai coach. Ya. Baik, Bu Santi, Bu Desi, silakan Bu Santi sebagai Observer ya. observer. Baiklah, terima kasih Pak Misbah. Saya di sini berperan sebagai observer, Pak Misbah mungkin sebagai coach ya, Bu Desi sebagai coach. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu sedikit ke Pak Misbah. Di sini Pak Misbah akan meng-coaching Ibu Desi ya. Ya. Alur apa yang akan Pak Misbah gunakan dalam meng-coaching Bu Desi? Ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Yang tentunya juga yang pernah dipelajari di modul itu dengan alur cerita, diantaranya tujuan, kemudian mengidentifikasi, dan juga menanyakan tentang rencana dan kemudian tanggung jawabnya seperti itu. Jadi sesuai dengan alur cerita ya Pak Misbah ya. Nah, di sini kan dalam alur cerita itu ada kompetensinya. Kompetensi apa yang akan Pak Misbah gunakan dalam meng-coaching? Kalau tidak salah ada 3 kompetensi yaitu ya. Yang kebetulan saya mungkin akan mengembangkan dalam potensi kehadiran guru. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Ya, jadi di sini mungkin Pak Misbah akan menjadi di sini yang terdapat dalam bentuk kehadiran penuh ya. Berarti di sini pertanyaan akan lebih spesifik dan mendengarkan apa-apa yang menjadi permasalahan dari coaching tersebut dulu ya. Baiklah, sekarang silahkan Pak Misbah dan Bu Desi melaksanakan praktek coaching. Ya, baik Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Damang Bu Desi, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Samulina Bapak. Damang. Alhamdulillah. Ya Bu Desi, sesuai yang pernah dijanjikan kemarin, kita rencanakan untuk praktek ini. Saya sebagai coach, Bu Desi jadi coach. Apa yang akan disampaikan untuk hari ini Bu Desi? Ini Pak ya, saya ingin mencurahkan jadi permasalahan yang ada di kelas saya yaitu tentang ini ya Pak. Saya merasa murid-murid yang ada di kelas saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran Pak, seperti itu, sehingga mereka apabila disuruh mengumpulkan tugas leha-leha, kadang nggak seluruhnya mengumpulkan tugas seperti itu Pak. Iya. Terus hasil dari percakapan kita ini nanti Bu Desi apa yang diharapkan? Jadi saya berharap ada solusi atas permasalahan saya tersebut Pak. Jadi agar anak menjadi antusias seperti itu Pak. Ya baik. Jadi Bu Desi itu mengalami di sekolah di kelas berapa Bu Desi? Kelas 3 Pak. Kelas 3 ada masalah kurang antusias ya untuk belajar, bahkan ada yang leha-leha untuk mengerjakan tugas dan lain-lain ya. Ya, mudah-mudahan di sini dalam percakapan kita ada solusi untuk keberlangsungan belajar mengajar. Bu Desi, yang menurut Bu Desi yang kurang antusias itu anaknya seperti apa Bu Desi? Anaknya yang kurang mandiri juga, kayak ada yang biasalah kalau anak jahil ya, sebelum mengerjakan tugas mereka malah main-main dulu seperti itu. Masih banyak yang mungkin ya salah satu penyebabnya mungkin mereka juga merasa bosan lah dengan pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu mungkin Pak ya. Terus saya yang keduanya karena mungkin saya juga kurang memberikan kesempatan bagi murid, mungkin ada gitu seperti itu. Jadi lebih berpusatnya pembelajaran itu pada guru gitu, bukan pada murid seperti itu ya. Jadi mungkin di sini ada kurang persiapan, kemudian dari pembelajarannya. Nah, mungkin
mungkin juga kurang variasi mungkin gitu Iya, ya. seperti itu, Pak. Betul, ya. Terus Bu Desi, apa di benak Bu Desi untuk merencanakan sesuatu jika terlihat ada peserta didik seperti demikian? Yang ada di benak saya ingin kalau melihat peserta didik seperti itu, saya itu menginginkan pembelajaran yang saya sampaikan itu menjadi pembelajaran yang asik gitu Pak, tidak monoton, jangan juga tidak membosankan bagi mereka, sehingga mereka lebih berantusias ketika saya memberikan pembelajaran pada mereka. Seperti Iya, itu, Pak. betul. Terus langkah apa saja mungkin Bu Desi sudah ada keinginan seperti itu? Mungkin saja di benak Bu Desi ada rencana hal lain, apa saja nih langkah-langkahnya agar anak ini yang kita harapkan. Kalau menurut saya ya Pak ya, anak itu jadi pembelajarannya itu mulai dirubah ya sama saya, yang tadinya berpusat pada guru, sekarang mungkin saya akan lebih berpusat pada murid seperti itu ya Pak ya. Terusan saya juga harus mungkin sering melakukan ice breaking atau memberikan game-game edukatif yang game biar supaya anak merasa lebih tertantang. Nah, kalau seperti itu kan jadi anak lebih aktif dengan itu. Selain itu juga mungkin saya akan melakukan penataan kelas. Nah, dengan memajang hasil karya mereka. Kalau dipajang kan mereka merasa bangga, wah karya saya. Nah, kalau jadi yang tadinya nggak mau mengumpulkan tugas, kalau dipajang jadi ada keinginan, saya juga mau karena nilainya dipajang. Nah, seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Yang dilakukan atau yang direncanakan Bu Desi, apa mungkin Bu Desi sendirian atau ada pihak-pihak lain untuk terlibat itu? Untuk ini ya Pak ya, Pak, kasus ini permasalahan yang saya dapat, mungkin saya akan pertama saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan ide-ide yang saya yang ada rancang seperti itu. Lalu saya juga akan mungkin berkolaborasi juga dengan orang tua murid, komunikasi agar mereka misalkan setidaknya mau membantu, dan saya juga akan melibatkan seluruh murid untuk dalam penghias kelas, untuk terlibat dalam menghias kelas seperti itu. Kolaborasi Bu Desi ya. Pak. Terus Bu Desi, ketika sudah ada rencana demikian, kapan nih mau dilakukan untuk itu? Untuk melakukannya, rencana yang akan saya mulai Senin depan Pak, mungkin ya, karena berbenturan waktu juga beberapa hari ini, sampai secepatnya mungkin lebih baik gitu, agar pembelajaran yang saya harapkan anak juga menjadi lebih antusias, jadi harus lebih cepat. Betul, baik Bu Desi, luar biasa sekali ya. Ternyata dari perbincangan kita, dari permasalahan Bu Desi yang disampaikan barusan, juga ada harapan-harapan dan rencana-rencana yang luar biasa yang akan mungkin nanti akan merubah kebiasaan yang tadinya monoton, yang tadinya kurang asik, kurang antusias. Dengan rencana-rencana Bu Desi, mudah-mudahan peserta didik jadi asik lagi. Karena di sana ada games ya, ada rencana untuk gym, terus ice breaking, tambah ice breaking dan lain-lain. Nah, Bu Desi, itu yang saya catat mungkin dari dari apa yang barusan disampaikan. Mungkin dari Bu Desi masih ada perasaan yang dirasakan sekarang bagaimana? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah saya melakukan coaching dengan Bapak, mengeluarkan unek-unek ya permasalahan yang ada di diri saya tentang pembelajaran yang kurang mengasihkan, membosankan itu, saya alhamdulillah jadi merasa lega gitu ya setelah ada coaching ini. Jadi ada pemasukan juga dari Bapak, ada masukan, jadi saya merasa lebih bersemangat ketika akan menjalankannya seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak, mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak, semoga kedepannya Bapak jangan bosan ya ketika saya berbincang lagi tentang permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Desi, saya juga mengucapkan terima kasih, dan mungkin kita akan tunggu hasilnya beberapa hari kemudian setelah kita berbincang ada perkembangan seperti apa ya Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
dari hasil pengamatan saya terhadap coach ya, mohon maaf saya menyampaikannya. Di sini coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik. Di sini juga ada keterbukaan. Nah, di mana ada kontribusi untuk mencari solusinya ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahannya. Juga di sini coach memunculkan ide-ide untuk mencari solusi terhadap coach itu sendiri, di mana dengan bahasanya yang enak didengar. Di sini terjadi si coach itu sendiri sudah nyaman mendengarkan apa-apa, bahwa dia merasa lebih enak gitu kan. Jadi si coach ini juga jadi terbuka dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Dari sini rencana aksinya ternyata ada umpan balik yang disampaikan oleh coach itu sendiri, di mana di sini ada persepsi, jadi percakapan yang baik dan dapat memberikan solusi terhadap coach itu sendiri. Di sini juga ada umpan balik yang lebih positif, di mana coach mengeluarkan ide-idenya tanpa sadar bahwa ia itu sedang di coaching gitu kan. Di sini untuk tanggung jawabnya pun di sini coach sudah memberikan pertanyaan yang bagus, sehingga umpan baliknya pun di sini baik. Dan mengenai komitmen coach juga sudah direncanakan dengan aksinya, di mana bahwa si coach itu sendiri akan melaksanakan aksinya nanti mulai hari Senin. Nah, di sini ada dukungan juga daripada coach itu sendiri, sehingga di sini coach nanti menunggu hasil yang didapat dari hasil coaching itu sendiri. Mungkin pengamatan dari saya hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati coach. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu Santi atas pengamatannya terhadap kami ya, terhadap saya dan juga Bu Desi. Dan baik Bapak Ibu, demikian adegan yang pertama untuk sesi coaching sebagai coach, sebagai observer dan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adegan kedua berganti peran, saya sebagai observer dan Bu Desi sebagai coach dan Bu Santi sebagai coach. Baik, terima kasih. Kita praktekkan langsung ya Bapak Ibu. Ibu Santi, tunggu dulu, saya akan bertanya dulu ke Bu Desi tentang coach ya. Sebelum dilakukan percakapan ini tentang coach, persiapan apa saja yang dilakukan coaching ini selama nanti beberapa menit ke depan, Bu? Baiklah Pak, ketika saya akan melakukan coaching, saya berperan sebagai coach. Yang akan saya lakukan yaitu menggunakan menggunakan alur theta ya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada modul, yaitu yang pertama T-nya yaitu dari tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana, dan T-nya tanggung jawab. Mungkin itu dengan melibatkan 3 kompetensi. Yang pertama ada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya lakukan untuk meng-coaching. Betul. Dari 3 kompetensi tersebut, Bu Des, apa yang akan lebih dikembangkan? Mungkin dari ini saya akan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi yang lebih spesifiknya yaitu menggelit ide-ide yang ada pada diri saya. Betul. Baik. Untuk itu terima kasih Bu Des atas pernyataannya dan silakan untuk melakukan. Baiklah, mungkin kami akan melakukan coaching. Saya sebagai coach, Bu Santi sebagai coach. Mungkin sekarang kita akan mulai. Ayo Bu Santi, silakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu.
cuma ada sedikit ganjalan Bu ini. Ya, oh iya ya, sesuai jadwal kemarin ya. Ya, sesuai jadwal kemarin Ibu akan cerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu hadapi sekarang. Begini Bu, di kelas saya anak-anak kurang antusias dalam belajar Bu. Iya. Jadi saya ini kan berpikir kenapa dan kenapa anak-anak tidak antusias dalam belajar gitu Bu. Mungkin itu permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi menurut Bu Santi tadi ada permasalahan tentang kurangnya antusias anak dalam menerima pembelajaran seperti itu. Iya. Bu, ya? Nah, kalau menurut Ibu Santi, apa yang Ibu Santi harapkan nih dari obrolan ini? Saya di sini mengharapkan bahwa anak-anak lebih bersemangat Bu dalam Ya, belajar, betul. sehingga dengan semangatnya anak belajar spontan prestasinya pun akan meningkat gitu Bu. Ya. Itu yang saya harapkan. Lalu kalau boleh saya tahu, menurut Bu Santi hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Santi itu kurang antusias nih sebelumnya? Ya mungkin ya, bukan mungkin ya Bu ya. Memang saya sadar bahwa di sini saya kurang mengembangkan model-model pembelajaran Bu. Yang pertama itu, yang kedua juga mungkin di sini medianya monoton Bu. Terus saya juga di sini banyak menggunakan metode ceramah. Oh, gitu ya. Lalu nih, kira-kira apa yang akan Ibu Santi kembangkan agar anak-anak menjadi lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu Santi sampaikan? Yang pertama mungkin saya akan merubah dulu model pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak. Di sini anak-anak dengan mungkin dirubah model pembelajaran, media pembelajaran pun dirubah. Mungkin di sini akan meningkatkan semangat untuk belajar anak. Bagus ya, bagus sekali nih Bu ya. Saya sependapat sekali dengan apa yang akan Ibu dengan cara tadi seperti akan merubah pembelajaran Ibu yang tadinya monoton menjadi lebih baik lagi agar prestasi anak-anak bisa meningkat. Nah, lebih asik jadi gitu. Jadi anak-anak biar tidak bosan ya Bu ya. Iya. Nah, lalu selain itu apa sih yang akan Ibu lakukan nih agar anak-anak itu lebih antusias itu apalagi? Oh, jadi saya punya ide nih Bu. Saya akan membuat ini pembelajaran lebih menyenangkan. Pertama, saya di sini akan mengadakan pembelajaran lewat nyanyian Bu. Tapi nyanyian di sini yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Oh iya. Yang kedua, saya di sini apabila lihat anak-anak sudah bosan, saya mungkin akan mengadakan ice breaking di sini Bu, supaya motivasi anak untuk belajar meningkat lagi itu ya. Oh, bagus ya Bu ya, bagus sekali rencana Ibu. Yang pertama tadi akan memberikan anak pembelajaran lewat nyanyian ya, sesuai dengan materi pembelajarannya sehingga anak kan lebih menjadi antusias, lebih semangat. Yang kedua ice breaking, jadi anak tidak jenuh seperti itu. Nah, lalu menurut Bu Santi sendiri, selain ice breaking itu akan ada apa sih sarana yang lebih nih, mulai dari bukunya atau apanya yang lebih menunjang seperti itu untuk prestasi anak tersebut? Baik, di sini saya akan mencoba mencari inovasi-inovasi baru dengan di sini kan kita ketahui dengan model pembelajaran yang banyak sekarang Bu ya sekarang. Terus kita juga bisa melihat kayak video pembelajaran Bu. Sekarang kan banyak YouTube ya Bu ya yang menampilkan bermacam-macam tampilan tentang pembelajaran itu sendiri supaya anak-anak kalau mendengarkan saya secara langsung mungkin bosan di sini. Apalagi saya kemarin kan hanya teacher center gitu kan. Sekarang saya akan mencoba merubah menjadi student center itu Bu. Bagus sekali ya Bu Santi rencana Ibu, yaitu tadi menampilkan pembelajaran lewat menggunakan YouTube. Bisa juga kayak di ini ada IG Reel ya kalau sekarang TikTok. Nah, jadi kan lebih berkembang. Jadi kan anak tidak bosan dengan pembelajaran seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu seperti itu. Nah, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut agar rencana tersebut bisa terlaksana? Di sini saya akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan sejawat saya juga supaya mendukung rencana ini saya ya. Dimana di sini selain itu saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan para orang tua Bu di sini. Nah, di sini mungkin
saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah tentang penyediaan sarana yang harus kayak proyektor itu diutamakan untuk alat sebagai penyampai pembelajaran. Oh iya, bagus ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang akan melakukan kolaborasi ya dengan kepala sekolah, dengan orang tua, tentunya melibatkan murid juga mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, agar pembelajaran yang Ibu ini jadi fasilitas dan sarana prasarananya disediakan juga oleh sekolah. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari semua ini masih ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Untuk sementara rencananya, untuk rencananya kira-kira nih Ibu dari sekian ini setelah ide-ide Ibu kan udah bagus ini, kira-kira nih Ibu akan melakukan rencana ini kapan nih Bu ya? Secepatnya ya Bu ya, karena udah jadi takut lupa lagi, jadi secepatnya saya akan langsung mungkin Senin Bu masuk saya akan mencoba langsung lah. Ya, bagus ya Bu ya, rencananya Ibu akan secepatnya langsung ini. Saya akan tunggu nih informasi dari Ibu seminggu kemudian, karena kan untuk melakukan itu juga perlu ada kolaborasi, itu kan ada waktu juga dengan orang tua, kolaborasi orang tua, baik orang tua dengan kepala sekolah juga harus ada waktu, mungkin lah secepatnya lebih bagus. Nanti saya tunggu ya Bu ya perkembangannya 1 minggu kemudian. Kira-kira ada lagi Ibu yang akan Ibu sampaikan pada saya? Untuk sementara Bu tidak ada, mungkin nanti kalau saya ada unek-unek lagi, ada ganjalan lagi, nanti saya jangan bosan-bosan Ibu untuk mendengarkan curahan saya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Santi, mudah-mudahan dari percakapan ini, coaching ini menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Ibu jangan sukar juga untuk bercerita kepada saya ataupun sama kepada rekan yang lainnya. Seperti itu ya Bu Santi ya. Terima kasih Ibu telah mendengar curahan saya. Terima kasih juga karena saya telah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Santi, tenang, lagi santai waktunya sekarang. Mungkin percakapan ini mungkin ya coaching dari kami, saya selaku coach dan Bu Santi selaku coach. Sekian Pak Misbah, silakan hasil pengamatan Pak Misbah. Baik, terima kasih luar biasa untuk Bu Desi dan juga Bu Santi sebagai coachingnya. Dan di sini saya akan menanyakan ke Bu Desi sebagai coach yang barusan sudah dilakukan, bagaimana perasaannya? Ya, kalau menurut perasaannya saya ya sebagai coach merasa gimana ya, enak gitu ya, bukan merasa enak, merasa bisa membantu lah Bu Santi, sehingga Bu Santi kan bisa memunculkan ide-idenya pada melalui pertanyaan. Bu Santi kan nggak tahu kalau itu pertanyaannya, tapi dengan pertanyaan itu beliau bisa mengeluarkan ide-idenya yang ada di-nya, sehingga beliau bisa menyelesaikan masalahnya tanpa padahal di coaching gitu ya. Jadi mengeluarkan idenya sendiri, gagasannya dari diri sendiri gitu. Ya, baik Bu Desi, sesuai catatan barusan saya amati, mohon maaf nih, saya akan sampaikan di sini ada beberapa hal yang dicatat. Di sini ada alur tirta sudah nampak juga barusan muncul, dari mulai tujuannya, kemudian aksinya, identifikasi, tanggung jawab, itu sudah nampak dan sudah muncul dalam percakapan barusan. Lalu kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang diinginkan, identifikasi atau kompetensi yang dikembangkan tadi tentang pertanyaan, Ibu Santi sebagai coach terpancing untuk mengembangkan ide-idenya, kemudian mengembangkan juga gagasan-gagasan atas pertanyaan-pertanyaan dari Bu Desi ya. Bu Desi alhamdulillah luar biasa, sudah nampak yang barusan yang menjadi tujuan. Kemudian yang akan dikembangkan lagi dari potensi coach itu, yang dikembangkan nanti rencananya apa nih? Ya, saya kan akan melihat ya Pak rencana yang akan Bu Santi lakukan. Nah, seminggu kemudian saya akan melihatnya, lalu bertanya lagi ke Bu Santi bagaimana perkembangan yang setelah melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Mohon maaf hanya sekian untuk pencatatannya, mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam Amin, aktivitas. amin. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Desi. Saya Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.